Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran tematiknya. Nah, semoga kalian sudah siap ya. Kita masih dalam tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Muatan bahasa Indonesia. Diharapkan nanti kalian dapat memahami dengan baik apa yang akan Pak Guru jelaskan. Materi kali ini memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kamu sudah dapat menggali informasi penting dengan membuat pertanyaan. Informasi tersebut dapat kamu susun ke dalam kalimat efektif. Menyusun kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Minimal dalam suatu kalimat ada unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Membuat kalimat efektif berdasarkan unsur-unsur kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian harus perhatikan apa yang Pak Guru jelaskan ya, karena dengan memperhatikan akan memudahkan kalian dalam menyerap materi kali ini. Kalimat merupakan rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, maupun perasaan. Dalam menuliskan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus mengetahui unsur-unsur kalimat. Unsur ini minimal terdiri dari subjek dan predikat. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat yang pertama adalah subjek. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek pada umumnya berupa kata benda, seperti nama orang, hewan, tumbuhan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contoh dari subjek, misal nama anak atau nama orang langsung diberi nama yang sesungguhnya. Cleon, bisa Kaisia, bisa ayah ya. Di sini ada bisa juga nama hewan, singa, jerapah, kemudian Pak Polisi, kemudian sapaan ada dia, mereka.
Bisa juga kalian tambahkan lagi ada ayah, ada ibu, ada nenek. Itu adalah subjek, unsur kalimat yang pertama. Unsur kalimat yang kedua yaitu predikat atau disingkat dengan P. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya dalam bentuk kata kerja. Sebagai contoh, predikat ada bermain. Ini merupakan kata kerja. Ada berlari. Ini juga kata kerja. Ada membaca, menelpon, menendang, dan lain sebagainya. Kalian bisa menyebutkan predikat yang lain. Kemudian ada objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Objek biasanya dalam bentuk kata benda. Contoh, ada tali. Nah, itu kata benda. Atau sesuatu yang dikenai tindakan oleh objek. Objeknya itu orang. Terus kata kerjanya, predikatnya, dia bermain. Objeknya itu tali. Nah, ada juga buku. Ada juga layang-layang. Ada bola, kursi, orang, dan lain-lain. Ini adalah penjelasan tentang objek. Berikutnya, keterangan. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, kapan suatu peristiwa yang dinyatakan kalimat tersebut. Ada beberapa jenis keterangan. Yang pertama ada keterangan tempat. Contoh keterangan tempat ada di rumah, di sekolah, di kamar, di lapangan, dan lain-lain. Kemudian ada keterangan waktu. Ada sore, pagi, siang, bisa menyatakan jam, bisa menyatakan bulan. Maaf, itu tulisannya bulan ya, tetapi sebetulnya bulan. Ada lagi esok, lusa, dan lain-lain. Bisa kalian tambahkan pada zaman dahulu, yang akan datang. Itu adalah keterangan waktu. Kemudian ada lagi ada juga keterangan tujuan. Contohnya agar, bisa kalimatnya nanti agar pintar. Kemudian ada supaya dan untuk. Ada keterangan cara. Misal dengan cepat, dengan teliti, dengan benar, secara perlahan, dan lain-lain. Kemudian keterangan alat. Karena biasanya ketika mengerjakan sesuatu, kita biasanya menggunakan alat. Contohnya, menggunakan mobil, dengan cangkul, dengan pisau, dan lain-lain. Ada keterangan penyerta. Keterangan penyerta misalnya dengan ibu, dengan ayah,
bersama keluarga, dan lain-lain. Karena biasanya kalau kita melakukan pekerjaan, biasanya kita tidak sendirian. Bisa ada teman, berarti dengan teman. Ada ayah, berarti dengan ayah. Ini contoh keterangan penyerta. Membuat kalimat. Nah, di sini ada gambar. Kita akan membuat kalimat yang menggunakan unsur-unsur kalimat yang sudah Pak Guru jelaskan. Misalkan di sini ada Tiara membaca. Tiara. Nah, Tiara di sini itu adalah subjek karena ini adalah nama orang. Karena Tiara sedang apa di sini? Tiara sedang membaca. Membaca ini adalah kata kerja. Nah, tadi yang termasuk kata kerja itu adalah predikat. Contoh yang kedua lagi. Kemudian di sini ada Tiara membaca buku. Nah, Tiara di sini dia sebagai subjek. Kemudian membaca ini adalah sebagai predikat karena Tiara yang membaca. Terus buku adalah sesuatu yang dikenakan oleh subjek. Nah, buku di sini adalah objek. Objek tadi berupa kata benda yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Ada juga lagi di sini ada Tiara. Nah, Tiara itu masih subjek. Membaca itu adalah kata kerja, ini predikat. Buku ini adalah objek. Di kamar. Nah, di kamar itu adalah keterangan. Di sini tambahkan keterangan. Di kamar itu masuk ke dalam keterangan apa? Di kamar ini adalah keterangan tempat. Nah, ini ada Tiara, ini ada subjek. Membaca, ini masih predikat. Buku, ini objek. Di kamar itu adalah keterangan tempat. Sedangkan pagi hari, nah, pagi hari ini adalah keterangan waktu. Nah, ini bagaimana cara membuat kalimat yang menggunakan struktur. Sebagai contoh, lagi di sini ada gambar dua anak yang sedang bermain layang-layang. Baik, di sini misalkan Pak Guru beri nama Udin. Udin bermain. Udin adalah subjek, pelaku. Kemudian bermain. Kata kerjanya ini berarti predikat. Udin bermain. Nah, tadi dalam sebuah kalimat minimal harus membentuk struktur subjek dan predikat. Nah, ini sudah menjadi kalimat. Kalau membuat kalimat yang baru Udin bermain, itu sudah jadi kalimat.
Selanjutnya ada Udin, itu adalah subjek. Bermain itu adalah predikat. Layang-layang itu adalah kata benda yang dikenai pekerjaan dari si subjek dari Udin ini. Nah, ini adalah objeknya, kata benda yang dikenai suatu pekerjaan oleh si subjek. Nah, kita lanjutkan. Ada Udin bermain layang-layang sore hari. Udin di sini masih unsurnya adalah subjek. Terus bermain ini masih predikat, dan layang-layang ini masih objek. Kemudian sore hari. Sore hari adalah keterangan, tetapi itu masuk ke keterangan apa? Ini masuk ke dalam keterangan waktu. Nah, ini strukturnya SPO, keterangan waktu. Kemudian yang keempat, ada Udin bermain layang-layang di lapangan. Udin ini adalah sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan layang-layang objek. Di lapangan. Di lapangan itu masuk ke keterangan, tapi keterangan apa? Keterangan tempat. Nah, ini di lapangan ini masuk ke kategori keterangan tempat. Ada lagi Udin bermain layang-layang dengan Edo. Nah, Udin di sini, Udin itu masih subjek, bermain ini adalah predikat. Kemudian layang-layang ini adalah objek. Dengan Edo, nah, ini keterangan, tetapi keterangan masuk ke keterangan apa? Ini keterangan penyerta. Nah, kalian pahami lagi bagaimana cara membuat kalimat yang baik dan benar. Tentunya ini harus sesuai dengan unsur-unsur yang lengkap. Minimal ada subjek dengan predikat. Nah, kalian sudah belajar tentang bagaimana membuat kalimat efektif. Sekarang tugas kalian adalah kalian membuat kalimat efektif dengan struktur kalimat berikut ini. Nanti ini di screenshot, terus kalian membuat kalimatnya berdasarkan unsur-unsur yang ada di bawah ini. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya tentang pengembangan tema persatuan dan kesatuan, yaitu muatan PKN. Kita akan belajar menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari.
persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Amati gambar dan baca teks berikut dalam hati. Pak guru yang membacanya, kalian mendengarkan sambil memahami teks bacaan. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam? Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tidak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan teman-temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional.
rangku alu, bedik, gobak sodor, atau cing ciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, dari teks di sini kita dapat kita teladani di mana keberagaman yang mereka miliki tidak menjadikan mereka saling terpecah. Malahan perbedaan ini atau keberagaman ini menjadikan mereka semakin akrab. Pentingnya persatuan dan kesatuan. 1. Menciptakan kedamaian dan ketentraman. 2. Menghindarkan konflik yang memecah belah. 3. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama. 4. Menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. 5. Melahirkan semangat cinta tanah air. Dan 6. Menumbuhkan tekad untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah, di sini betapa pentingnya persatuan dan kesatuan walaupun kita berbeda. Nah, tugas kalian untuk yang PKI-nya adalah carilah masing-masing 5 contoh perilaku yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Di sini kalian mencari contoh sikap di keluarga 5 contoh, di sekolah 5 contoh, dan di masyarakat 5 contoh terkait persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Jika belum begitu paham, kalian bisa putar ulang video yang sudah Pak Guru rilis ini. Kegiatan hari ini selesai. Pak Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.